menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, gimana sekretaris, gimana kehadiran pada hari ini? Apakah ada yang absen? Semuanya. Baik, ada semua ya berarti. Nah, sebelum kita memasuki materi gerak lurus pada hari ini, Ibu akan mereview kembali materi yang sebelumnya. Siapa yang masih ingat sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, silakan ini. Untuk materi kemarin kami belajar tentang vektor, bagaimana vektor tersebut ada arah dan nilainya. Oke, bagus sekali ya jawaban dari ini. Mungkin diri aku dulu untuk jawaban dari ini. Nah, benar sekali. Sebelum kita memasuki materi gerak lurus ini, sebelumnya kita sudah mempelajari vektor, di mana vektor itu ada juga terdapat satu besaran dan satuannya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi gerak lurus ini, yang mana kompetensi dasar yang harus kita penuhi yaitu untuk materi gerak lurus ini yaitu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan berikut dengan makna fisisnya. Adapun tujuan pembelajarannya seperti yang telah ditampilkan pada layar, kita ada 4 di materi gerak lurus ini ada tujuan pembelajarannya, tetapi kita akan mempelajari pada 2 saja terlebih dahulu pada hari ini. Nah, di gerak lurus ini ada 2, yaitu ada besaran-besaran gerak lurus dan jenis-jenis gerak lurus. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang besaran mengenai gerak lurus ini. Nah, sebelum itu Ibu akan memberitahukan bahwasanya kita belajar materi gerak lurus ini untuk agar bisa lebih tahu apa itu tentang gerak, dan mungkin Anda semua yang belum paham tentang apa itu penerapan gerak dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa dipelajari lebih dalam mengenai materi gerak lurus ini. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang definisi gerak. Sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah animasi mengenai gerak. Boleh Anda amati? Nah, melalui animasi tersebut, apakah yang Anda dapat cermati tentang pengertian gerak? Baik, silakan Sandi. Gerak itu kita lihat pada gambar di atas itu, kita lihat posisi mobil dan motor itu berpindah, dan ketika saya melihat untuk sepeda juga diam. Jadi gerak itu adalah perpindahan posisi. Baik, betul sekali ya yang dijelaskan oleh Sandi. Kita fokus dulu untuk Sandi untuk jawabannya. Nah, benar sekali yaitu gerak. Gerak, benda itu dikatakan bergerak apabila dia mengalami perubahan pada titik acuan tertentu. Jadi gerak itu adalah perpindahan posisi yang dialami suatu benda. Lanjut kita masuk kepada jarak dan perpindahan. Di sini Ibu akan memberikan satu animasi lagi, yaitu tentang jarak dan perpindahan. Mohon diperhatikan. Nah, apakah yang Anda bisa cermati tentang animasi seseorang yang berjalan di layar tersebut? Silakan Rian. Dari animasi yang saya lihat, Bu, jarak itu adalah suatu benda dari satu titik ke titik yang bergerak ke titik yang lain. Kalau perpindahan itu benda dari satu titik ke titik yang lain. Itu saya tahu. Baik, terima kasih kepada Brian. Kita beri aplaus dulu ya untuk Brian. Nah, jadi benar ya yang dikatakan Brian. Ibu luruskan lagi. Jadi jarak itu adalah semua yang ditempuh oleh pejalan kaki tersebut. Sedangkan perpindahannya cuma dari titik awal ke titik akhirnya. Mungkin sampai sini ada yang tidak paham?
dari gambar ini ada nggak tahu sistem tulisannya berapa? Jawab jelasnya bu, ada di sini. Nah, tapi tetap terjadi nanti dulu. Tapi tetap nanti dulu. Ada. Nah, ini ada contoh soal yang pertama yaitu seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat, kemudian berbelok ke selatan sejauh 6 meter dan berbelok lagi ke timur sejauh 10 meter. Nah, dapat juga kan dilihat di gambar sudah ada kan, misalnya
Dian cuma 60 salah satu ya. Ini berapa salah? Dua salah, berarti nilai ini 60. Gimana dengan Sandi? 100 Bu. 100. Jadi teman kita ada ya yang di bawah dapat 100 ya. Mungkin fokus dulu untuk Sandi dan Alfa. Semoga seterusnya nilai kalian akan seperti ini ya. Jadi di sini Ibu akan memberikan nilai kepada yang rendah